Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Seperti yang udah kita agendakan sebelumnya, jadi kali ini kita akan melaksanakan sesi konseling kelompok. Oke, mungkin sebelum lanjut agar depannya kita bisa lebih akrab, kan karena teman-teman di sini belum saling kenal ya. Jadi kita mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya dulu. Kenalin, nama saya Aditya Dharmapala. Teman-teman bisa panggil saya Mas Adit. Oke, mungkin lanjut dari masnya yang sebelah kiri dulu. Oke, langsung aja kenalin, nama saya Fauzan Kurniawan. Bisa dipanggil Fauzan saja. Oke, mungkin asal kampusnya di mana Mas? Jurusan semester gitu. Oke, kampus dari Universitas Negeri Malang, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, sekarang menempuh di semester 2. Oke, Mas Fauzan kuliah di UM jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Oke, mungkin bisa lanjut dengan masnya. Kenalkan, nama saya Mustafa Hendri. Saya mahasiswa UMM Universitas Muhammadiyah Malang, semester 2 jurusan Argoteknologi. Oke, Mas Zulfan kuliah di UMM jurusan Teknologi. Oke, lanjut dengan masnya yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Raja Zikri Saputra. Prodi saya yaitu Teknik Mesin di Universitas Brawijaya. Oke, Mas Zikri kuliah di UB jurusan Teknik Mesin. Oke, teman-teman sebelumnya udah ada yang saling kenal belum? Belum. Belum ya. Terus setelah perkenalan ini udah apa belum nama temennya? Mungkin bisa dites dulu ya. Mungkin dari masnya silakan mengenalkan teman-temannya. Mas Dikri Kuliah di mana? di Brawijaya, Jurusan? Teknik Mesin. Oke, kalau yang itu Mas Martin dari UMM, jurusan Agroteknologi. oke, mungkin masnya lagi bisa memperkenalkan teman-temannya. Ada yang baju putih, ada Mas Zikri, sama yang baju dia Mas Fauzan. Fauzan, lanjut yang terakhir masnya. Ini yang badannya besar, mungkin namanya Bang Martin, dan ini Fauzan. Oke, udah saling kenal ya. Terus teman-teman ini asalnya dari mana nih? Apakah asli Malang atau dari mana? Mungkin Mas Fauzan dulu mungkin. Saya asli Jakarta. Asli Jakarta. Kalau masnya? Aku asli Medan, Mas. Kalau saya pribadi asli Papua. Asli Papua. Oke. Kan ini teman-teman dari kampus yang berbeda ya. Itu sekarang di mana? Di kampusnya udah libur kah atau masih berkuliah? Kalau yang Mas dari UM Masih lagi UAS. lagi UM Mas. Terus di mana jalankan UASnya? Udah berapa matkul apa udah mau selesai juga? Ada beberapa matkul yang cuma tugas akhir, ada 3 matkul, udah 2 matkul selesai, sisa 1 matkul. Kalau Mas yang dari UMM sekarang udah UAS atau gimana Mas? Kebetulan ya, karena UMM kampus swasta, jadi sekarang masih aktif, jadi masih berkuliah. ya, kuliah. Terus nanti lebaran haji pulang ke Medan nggak Mas? Kemungkinan enggak sih, soalnya masih bisa aktif kuliah. Gitu. Berarti pulangnya pas libur semester ya? Ya, semester panjang aja. Oke, panjang. Kalau Mas yang dari UB? Kalau dari UB ya sekarang mungkin sedang UAS. Sudah UAS. Mungkin nanti siang ada matkul Oke. buat diujian kan. Jadi sama dengan UM ya? Iya. Ada lagi Mas. Hampir sama. Oke, baik teman-teman. Dan kan teman-teman di sini mau melakukan sesi konseling kelompok. Nah, saya mau tanya, apakah teman-teman sebelumnya tuh udah pernah melakukan sesi konseling? Kalau saya pribadi belum. Belum. Kalau Mas yang lain? Saya juga masih Masnya yang dari Mas Zulfan, Mas Martin? Pernah sih, kayak sebetulnya cuman ngobrol-ngobrol tipis sama dosen gitu. Kayak curhat gitu ya Mas. Berarti bukan sama konselor ya? Ya, enggak. Oke. Karena teman-teman di sini belum pernah melakukan sesi konseling, jadi di sini saya sedikit menjelaskan. Jadi nanti di sini teman-teman sebagai konseling yang nantinya akan saling bertukar cerita dan saling bertanya. Dan saya harap nanti teman-teman bisa aktif di dalam kelompok. Dan di sini saya sebagai konselor sekaligus juga sebagai fasilitator yang akan menjaga jalannya dinamika kelompok kita.
Dan nanti teman-teman tidak perlu takut untuk menyampaikan apapun, karena di konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi nanti apa yang teman-teman sampaikan itu hanya kita yang ada di ruangan ini yang tahu. Apakah dapat dipahami? Oke, dan untuk konseling ini kita juga perlu membatasi waktunya. Kalau dari teman-teman kira-kira butuh waktu berapa menit? 20 menit. Kalau dari yang lain gimana? 30 menit. 30 menit. Gimana Mas Martin? Mungkin kita bisa ambil tengah-tengahnya 25 sampai 30 gitu ya. Apakah sepakat? Sepakat. Oke, kalau teman-teman sepakat, oke. Apakah teman-teman udah siap buat lanjut ke sesi konselingnya? Siap. Oke. Kalau teman-teman udah siap, jadi nanti setelah ini teman-teman silakan menceritakan permasalahannya secara garis besar aja, apa yang belakangan ini teman alami gitu. Oke, mungkin bisa dimulai dari Mas Fauzan dulu. Silakan Mas Fauzan disampaikan secara umum saja. Permasalahan yang saya hadapi di semester 2 ini itu karena sering itu ya menunda-nunda tugas. Jadi ketika dapat satu tugas dari satu matkul itu saya tunda, sehingga ketumpuk sama tugas-tugas matkul yang lain gitu. Oke, jadi permasalahan Mas Fauzan ini di perkuliahan di mana Mas Fauzan ini punya kebiasaan menunda tugas gitu ya? Iya. Oke, mungkin bisa dilanjut dengan Mas Martin. Silakan disampaikan secara umum aja tentang permasalahannya. Kalau saya lebih kan untuk sekarang itu masa perkuliahan sering-sering kadang lumayan banyak bolosnya lah, kadang juga telat-telat datang kampusnya, mungkin karena masih baru-baru jadi sering banyak main malam gitu. Jadi bangunnya telat terus. Oke, Sering telat. oke. Jadi di sini permasalahan Mas Martin juga sama dengan Mas Fauzan itu tentang di perkuliahan, tapi di sini Mas Martin tuh sering begadang, akhirnya ke kampus tuh sering terlambat gitu ya Mas Martin ya. Oke, mungkin yang terakhir Mas Zikri. Mungkin permasalahan saya mungkin mudah cemas. Nah, misalnya nanti kan misal saya nggak masuk kelas, terus nanti saya cemas nggak bisa dapat pemahaman dari hari tersebut, Oke, mata jadi pelajaran tersebut. di sini Mas Zikri permasalahannya juga di perkuliahan, dimana ketika Mas Zikri itu nggak masuk perkuliahan, Mas Zikri punya perasaan cemas, Ya. takut nggak dapat memahami apa yang dipelajari hari itu. Oke. Di sini teman-teman sudah membagikan ceritanya secara umum masing-masing, dan permasalahannya itu homogen, yaitu sama-sama tentang perkuliahan. Namun di sesi konseling ini karena tidak memungkinkan untuk kita bahas ketiganya, jadi mungkin kita bisa sepakatin satu anggota saja masalah siapa yang ingin kita bahas. Nah, kalau dari teman-teman, kira-kira masalah siapa nih yang perlu kita bahas hari ini? Mungkin kalau saya lebih ke ini sih, pada saudara Fauzan ya. Mas Fauzan. Soalnya mungkin kayak lebih umum aja gitu, dari semua mahasiswa kan kalau Mengalami tugas deadline, ya. sering suka deadline kan, Iya. suka bikin tugas di akhir-akhir. Kalau dari Mas Zikri gimana? Sepakat? Sepakat, setuju. Oke. Kalau dari Mas Fauzan gimana? Apakah bersedia untuk menceritakan lebih lanjut tentang permasalahannya? Ya boleh Mas. Oke. Kalau Mas Fauzan bersedia, silakan ceritakan lebih detail tentang permasalahannya. Jadi kan seperti yang saya bilang di awal tadi, sering menunda-nunda tugas setiap matkul. Jadi saya berpikir deadline-nya masih lama, waktu untuk mengerjakan juga masih lama, jadi masih ada waktu untuk bermain, untuk healing atau semacamnya seperti itu. Jadi ketika tugas yang dikasih, saya lepas begitu aja dulu. Jadi saya main sama teman-teman. Terus ketika sudah mepet deadline, baru saya mulai mengerjakan kembali. Oke, jadi di sini Mas Fauzan biasa di mana ketika diberi tugas itu Mas Fauzan kayak menganggap sepele gitu ya, kayak menganggap tugasnya nanti bisa diselesaikan di akhir gitu ya. Oke, terus pas Mas Fauzan ngerjain tugas di akhir itu biasanya gimana Mas Fauzan prosesnya? Apakah kemudahan apa malah merasa kesulitan? Itu merasa kesulitan sih, soalnya
ternyata dikejar-kejar sama deadline ya, harus jadi yang penting apa pikiran itu jadinya yang penting selesai, kemudian jadi nggak maksimal untuk mengerjainnya. Jadi terkait pengerjaan tugas, isi tugas itu yang penting ada, bukan berbobot itu, tidak kurang bobot. Dan kata lain Mas Fauzan ini ngerjain tugasnya itu yang penting asal jadi gitu ya, karena mengejar deadline gitu. Oke, dari teman-teman gimana? Tadi Mas Fauzan sudah menceritakan kalau Mas Fauzan ini punya kebiasaan menunda tugas, dan kebiasaan itu juga sebenarnya berpengaruh ke hasil tugas Mas Fauzan, dan dia juga kesulitan ketika mengerjakan di akhir deadline itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan ke Mas Fauzan, silakan. Mungkin saya tanya, apa alasan utama dari Mas Fauzan untuk menunda-nunda tugasnya tersebut? Kan semisal udah dikasih tugas sama dosennya kan, kenapa nggak langsung ngerjain gitu? Ya. Mungkin pertama itu tadi ya, karena pengaruh teman juga, diajak untuk keluar main, ngopi, nongkrong sana sini. Terus juga karena ada tugas dari proker-proker dari organisasi, jadi udah bagi waktu main, terus pas mau ngerjain nanti rupanya tabrakan sama waktu organisasi, jadi tugas itu dikesampingkan. Oke, jadi Mas Fauzan ini selalu mengesampingkan tugas sebenarnya yang hal-hal lain yang selalu Mas Fauzan prioritaskan. Oke, kalau dari Mas Martin mungkin ada yang ditanyakan ke Mas Fauzan, silakan. Kalau saya lebih sebetulnya apa, karena alasan, kan tadi bilangnya alasan karena ada kegiatan yang lain kan. Apakah cuma faktor karena kegiatan lain, atau karena mungkin tugas kuliah itu terlalu mudah atau gampang sehingga emang diundur-undur tugasnya, atau gimana? Ya, kalau soal itu tugas-tugas itu juga nggak terlalu berat sih, jadi masih berpikir itu bisa nih dalam waktu 3 hari 2 hari selesai, pikir gitu aja. Soalnya tugasnya juga nggak terlalu susah, jadi bisa dikerjain sendiri. Dan untuk misalnya tugas-tugas yang main susah itu kebiasaan nunggu teman selesai dulu, jadi bisa minta tolong gitu. Oke, jadi Mas Fauzan ini merasa tugasnya nggak terlalu berat sehingga Mas Fauzan ini kayak menyepelekan tugasnya lebih baik. Ya. Oke, terus awal mulanya Mas Fauzan punya kebiasaan menunda tugas ini dari kapan Mas? Kan sekarang udah semester 2. Emang baru semester 2 apa dari semester 1 gitu? Kalau soal itu mulainya itu di awal-awal semester 2, sekitar dimulai 3 minggu perkuliahan. Jadi waktu itu udah kerasa enaknya liburan di semester 1 kan, jadi pas dihadapi untuk kuliah lagi, jadi kan rasa malas, dan liburan semester 1 itu masih bawa kan, ketika pergi nggak bisa melawan rasa malas itu, jadi kebawaan. Oke, berarti kalau bisa dibilang semester 1 Mas Fauzan ini nggak punya kebiasaan menunda tugas ya? Oke, lalu yang bikin apa? Yang membedakan secara spesifik semester 1 dan semester 2 ini apa Mas? Yang dimana Mas Fauzan semester 1 nggak punya kebiasaan menunda tugas, sedangkan di semester 2 punya kebiasaan tersebut gitu. Mungkin bisa dijelaskan dengan detail perbedaannya spesifik gimana gitu? Mungkin karena itu tadi ya, karena kita juga bukan dari SD sini, terus di semester 1 itu teman-teman juga masih belum sebanyak sekarang, jadi di semester 1 itu kurang nongkrong, kurang main, kurang ngopi, jadi waktu untuk di kos itu ya daripada ngapain di ambil tugas. Tapi ketika pas udah semester 2 udah mulai banyak teman, kemarin juga liburan, terus kerasa enak liburan. Nah di sana mungkin perbedaan itu. Jadi dampaknya jadinya menunda tugas. Oke, jadi di semester 2 Mas Fauzan ini udah ngerasa nyaman lah dengan kuliah dan tempat di Malang ini gitu, sehingga Mas Fauzan itu kayak sering nongkrong, sehingga
waktu buat ngerjain tugas kuliah itu sedikit gitu ya. Oke, kalau dari teman-teman gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi Mas Fauzan? Silakan. Oke, Bang Martin dulu. Silakan Mas Martin. Mungkin kalau tugas itu kan biasanya rata-rata kan kadang juga ada yang nggak cuma individu ya, kadang juga beberapa ada yang kelompok. Terus apa nggak ada, misalnya tugas per kelompok itu apa tidak ada ada gebrakan dari teman-teman yang lainnya gitu, Mungkin untuk kayak mengajak lebih cepat membuat tugasnya gitu, mengajak tidak sampai di deadline dan waktu deadline-nya gitu. Gimana? Oh iya, kalau soal tugas kelompok itu biasanya kan kelompok itu kami itu dibagi tugasnya, ada yang misalnya ngerjain makalah, ada yang ngerjain rumusan masalah, ada yang ngerjain latar belakang ini itu. Jadi pas bagian saya itu ya kayak tugas yang lain saya ngerjainnya di ketika udah didesak-desak sama teman terus saya kerjain ya sampai mereka heboh di grup itu ngetek saya. jadi kalau tugas kelompok Mas Fauzan ini karena dapat kayak tuntutan dari teman, jadi Mas Fauzan nggak terlalu ngerjainnya nggak terlalu dekat deadline gitu. Ya. Oke. Mungkin dari Mas Fikri. Mungkin masuk yang dari awal tadi ya, tugas sama organisasi itu bagaimana Mas Fauzan bisa menyimbangkan antara organisasi dengan pengerjaan tugas. Ya, kalau itu ya itu sih juga permasalahan saya kan terkait ya kebiasaan menunda tugas terus ditambah lagi organisasi, jadi masih kurang dalam manajemen waktu, sehingga dampaknya yang mana tugas perkuliahan atau perkuliahan ini merupakan wajib sehingga terundur atau terkesampingkan karena main atau hal lain. Oke, jadi selain faktor pertemanan, ternyata organisasi juga berpengaruh ke kegiatan Mas Fauzan ini ya. Nah, terus kan di organisasi pasti juga ada tugas-tugasnya ya Mas Fauzan ya. Nah, maka di organisasi ini Mas Fauzan juga punya kebiasaan seperti di perkuliahan, yaitu menunda pekerjaannya. Gimana kalau di organisasi? Kalau di organisasi itu tidak sih, soalnya itu kan tiap broker itu ada timeline tugasnya, jadi deadline-nya itu lebih sempit daripada deadline tugas gitu. Jadi ibaratnya itu lebih dimaksimalkan di sana karena mungkin juga dari atas ya. Kalau dosen kan kalau dosen itu beliau kalau misalnya kita ngerjain tugas itu ada mikirin atau yang penting kita masuk kuliah atau ngasih nilai atau gimana. Kalau organisasi kan ada tuntutan dari atas buat nanti dievaluasi dari ini. Oke, berarti di sini Mas Fauzan lebih memprioritaskan tugas yang di organisasi gitu ya? Ya. Oke. Kan gini Mas, ketika Mas Fauzan diberi tugas sama dosen tuh perasaan Mas Fauzan pertama kali itu gimana ketika diberi tugas gitu? Diberi tugas itu ya kalau misalnya deadline-nya itu gak lama atau mepet kan, itu rasanya gak bisa main gitu kan. Jadi kayak kecewa gak ada waktu main. Kalau misalnya deadline itu lama atau panjang, oh ini bisa disampingkan dulu apa? Oh bisa nih besoknya yang pas sudah mepet-mepet deadline, oh juga nggak terlalu sulit gitu. Dapat dimengerti Mas Fauzan. Dari teman-teman yang lain gimana? Apa masih ada yang ingin ditanyakan ke Mas Fauzan? Silakan. Mungkin terakhir ya, itu apa Mas Fauzan tadi bilang deadline-nya. Nah, deadline antara organisasi sama tugas. Nah, itu apa bedanya? Kan sebenarnya itu yang hal lebih penting itu kan mengerjakan tugas yang di kuliah. Nah, kan orang tua menguliahkan kita untuk sungguh-sungguh dalam berkuliah. Nah, itu gimana menurut Mas Fauzan bedanya? Ya. Kalau soal
deadline tugas perkuliahan itu kan, perkuliahan kita ada teman-teman kelas juga kan, jadi bisa bisa minta tolong sama mereka buat kasih minta contoh atau gimana gitu, jadi bisa menutupi waktu deadline lah gitu. Kalau soal deadline organisasi itu kan ada job desk masing-masing, sehingga ya nggak bisa contoh orang soalnya berbeda gitu. Jadi ya itu juga sih permasalahan, saya masih kurang mengerti antara mana kewajiban dan mana sampingan gitu. Oke, dapat dipahami Mas Fauzan. Sepanjang cerita kita tadi nih tentang kebiasaan Mas Fauzan yang menunda tugas, sebenarnya apa sih yang Mas pengen terkait kebiasaan ini gitu? Ya selama ini kan semester 2 juga udah hampir berakhir ya. Ya udah ngerasain, jadi kedepannya saya mau untuk tidak menunda-nunda tugas lagi dan dapat manajemen waktu yang baik. Toh ini juga nggak bisa nyalain perkuliahan dan organisasi kan. Soalnya yang salah itu ya diri sendiri karena kurang manajemen waktu dan terbawa arus pengaruh lingkungan. Oke, jadi di sini keinginan Mas Fauzan itu ingin menghilangkan kebiasaan menunda tugas tadi ya. Oke. Lalu terkait keinginan Mas Fauzan ini, apa nih yang selama ini yang udah Mas Fauzan lakukan untuk menghilangkan kebiasaan menunda tugas tadi? Atau ketika diberi tugas itu biasanya apa yang Mas Fauzan lakukan gitu? Kemarin itu udah sempat coba ya, jadi dibagi waktu, misalnya satu hari ini 30 menit buat ngerjain tugas, entah itu di pagi hari, sore, siang, malam gitu. Tapi ya belum konsisten, jadi masih bawa ya main-main gitu. Oke. Lalu mungkin pas pertama kali diberi tugas itu pemikiran Mas Fauzan gimana sehingga akhirnya menjadi menunda tugas? Pemikirannya misalnya kayak tadi juga ya kalau misalnya deadline-nya panjang itu bisa main nih, kalau deadline-nya mepet itu dikerjain, dan misalnya kalau yang deadline panjang tadi itu nggak ada ajakan dari teman-teman buat nongkrong atau main, itu kayak tadi itu dicoba 30 menit ngerjain tugas jadi dicicil. Oke. Tapi di sisi lain selain membagi waktu 30 menit ketika dekat deadline, Mas Fauzan juga ketika deadline itu masih lama, Mas Fauzan kayak sering malah memilih untuk bermain gitu ya. Oke. Lalu tadi kan Mas Fauzan katakan keinginannya ingin menghilangkan kebiasaannya tugas, dan di sisi lain Mas Fauzan ternyata juga ketika deadline itu masih lama ternyata Mas Fauzan malah milih bermain gitu kan. Nah, menurut Mas Fauzan apakah itu tuh sejalan dengan keinginan Mas Fauzan tadi? Kalau pikir-pikir lagi itu sangat bertolak belakang ya antara keinginan dan kenyataan yang saya alami. Saya ya keinginannya supaya tidak dapat menunda-nunda tugas lagi, sedangkan ternyata di eksekusi nyata itu ketika deadline tugas itu masih panjang, masih berpikir untuk bermain, masih meluangkan waktu bermain, tidak mengerjakan secara langsung. Oke, jadi Mas Fauzan sudah sadar ya kalau apa yang Mas Fauzan lakukan nggak sejalan dengan keinginan Mas Fauzan tadi ya. Oke, kalau gitu gimana kalau kita bikin kayak rencana kecil yang bisa Mas Fauzan lakukan setelah sesi konseling ini? Kan tadi Mas Fauzan juga bilang kalau Mas Fauzan tuh udah ada usaha kayak ketika dekat deadline mengerjakan tugas tuh 30 menit per hari gitu ya. Nah, gimana kalau ketika tugas itu maupun deadline-nya bentar ataupun lama, Mas Fauzan tuh tetap mengerjakan per hari tugas itu sekitar 30 menit. Gimana menurut Mas Fauzan? Mungkin itu saya coba dulu ya, juga itu juga usulan baik. Terima kasih juga kepada Mas Adit udah memberikan solusi, dan semoga itu bisa saya kerjakan secara konsisten. Oke, kalau dari teman-teman yang lain gimana? Mungkin ada kebiasaan yang sama dengan Mas Fauzan tapi sudah bisa cara menyelesaikannya gitu. Mungkin bisa disampaikan ke Mas Fauzan gitu. Ya, mungkin Mas Martin. Mungkin kalau masalah tugas itu kan ya hampir sama lah, rata-rata mahasiswa kan sering-sering kayak nunda-nunda gitu kan. Biasanya apalagi kalau di tugas akhir kayak seperti
UTS UAS itu kan biasanya kan hampir semuanya itu kan tugas terus dikasih jangka waktu tertentu kan. Nah kalau bisa itu selagi waktu banyak waktu luangnya, misalnya dikasih siang ini ya kalau bisa dikerjakan langsung menurut saya lah. Soalnya karena kalau ditunda itu deadline itu ya udah pasti ngerjain tugasnya itu kayak seadanya aja apa yang ngerjainnya. Kalau enggak ya bisa juga sih biasanya ngajak teman terus ngerjain bareng gitu. Biasanya misalnya kan ada beberapa soal walaupun tugasnya tugasnya tuh mandiri, tapi kan bisa juga sekalian ngopi nongkrong kan, sekalian ngajak teman gitu kan. Tugasnya dikerjain bareng kan bisa juga. Jadi ketika diberi tugas bisa langsung dikerjakan ya Mas Martin ya, tanpa menunda. Mungkin kalau dari Mas Zikri? Kalau menurut saya ya hampir sama dengan Mas Martin tadi. Misal nantinya kita dikasih tugas, mungkin bisa langsung dikerjakan. Nah setelah kita selesai mengerjakan tugas tersebut, nah nantinya kita bisa main atau ngopi dan lain sebagainya. Oke, soal dari teman-teman tadi seperti yang Mas Martin dan Mas Zikri bilang, ketika diberi tugas itu bisa langsung dikerjakan gitu ya. Mungkin di sini kita bisa sepakati rencana ke depan itu, berarti Mas Fauzan perharinya tuh bakal mengerjakan tugas selama 30 menit gitu. Dan setelah Mas Fauzan mengerjakan selama 30 menit baru Mas Fauzan bisa melakukan aktivitas lainnya gitu. Nah dari Mas Fauzan ini bagaimana? Ya baru ya berpikiran juga sih, dan sangat solusinya sangat membantu. Dan terima kasih buat teman-teman sudah memberikan solusi. Ya betul kata Mas Martin juga, kan tugasnya bisa dibawa ketika ngopi, bisa dikerjakan bareng-bareng sama teman-teman, bukan ngopi tanpa hasil beritanya. Oke, bagus Mas Fauzan. Dengan Mas Fauzan per hari mengerjakan tugas selama 30 menit itu akan membantu Mas Fauzan untuk menghilangkan kebiasaan menunda tadi. Nah, sepanjang sesi konseling ini gimana perasaan Mas Fauzan setelah mendengar pendapat dari teman-teman juga, gimana perasaannya? Setelah mendengar pendapat dari teman-teman semua, lebih terbuka, lebih sudah dapat solusi untuk masalah yang saya hadapi, yaitu menunda tugas itu, dan semoga saya harap itu bisa saya kerjakan secara konsisten. Oke, bagus Mas Fauzan. Nah, kalau dari teman-teman yang lain gimana sepanjang sesi konseling ini, apa yang teman-teman dapatkan? Mungkin bisa disampaikan dari Mas Martin. Ya mungkin intinya kayak kita kan mahasiswa baru kan, masih semester baru ya, mungkin jangan cepat biasain tentang nunda-nunda tugas karena masih baru gitu, jadi jangan sampai jadi kebiasaan. Oke, kalau dari Mas Zikri gimana sepanjang sesi konseling? Kalau menurut saya pertama kami mengucapkan terima kasih dulu ke Mas Adit yang telah memberikan solusi mungkin ya. Kalau menurut saya kita intinya tuh kita harus rajin, dan juga orang tua udah sulit-sulit buat mengkuliahkan kita, malah kitanya malas-malasan untuk berkuliah. Mungkin itu. Terima kasih buat teman-teman, dan sebenarnya solusi ini nggak datang dari saya saja, tapi juga dari pendapat dari teman-teman yang lain. Nah, dari Mas Fauzan sendiri gimana? Apakah masih ada yang ingin disampaikan atau udah merasa cukup buat sesi konseling kali ini? Sudah rasa cukup. Kalau dari teman-teman yang lain gimana? Apa masih ada yang ingin disampaikan atau sudah cukup juga? Sudah. Oke, kalau teman-teman sudah merasa cukup, apakah buat sesi konseling kali ini bisa kita akhiri? Bisa. Oke, kalau gitu buat sesi konseling kali ini saya akhiri, dan nanti kita akan jadwalkan lagi untuk pertemuan berikutnya. Nanti kita akan lihat lagi perkembangan dari Mas Fauzan. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah aktif di dalam kelompok. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Ya kan Bang? Cair Pak. Cair kan? Lah sampai 3 bulan nih.